Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadila Syafitri dari kelas M253B dengan NIM 132510153, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Keguruan dan Tarbiyah, Universitas Pelita Bangsa. Kali ini saya akan menjelaskan materi nilai dan norma untuk memenuhi tugas mata kuliah PKN yang diampu oleh dosen Pak Septian Muklis, MPD. Di tengah arus globalisasi yang luar biasa cepat, memahami fondasi etika kita bukan lagi soal hafalan bangku sekolah, melainkan soal menjaga identitas kita sebagai bangsa. Mari kita bedah bagaimana nilai dan norma ini bekerja dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari kita mulai dengan fondasinya. Sederhananya, nilai adalah kompas. Ia adalah sesuatu yang kita anggap berharga dan baik. Di Indonesia, kompas tertinggi kita adalah Pancasila. Namun, nilai saja tidak cukup tanpa rel. Itulah yang kita sebut sebagai norma. Norma adalah aturan mainnya. Ada 4 lapisan norma yang menjaga keteraturan kita, yaitu yang pertama ada norma agama. Norma yang berdasarkan wahyu Tuhan. Yang kedua ada norma kesusilaan. Norma ini adalah norma suara hati nurani, karena di saat Anda merasa bersalah karena berbohong, itu adalah norma kesusilaan yang sedang bekerja. Yang ketiga ada norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan main, pergaulan agar kita bisa saling menghargai. Dan yang terakhir ada norma hukum. Norma yang paling tegas, tertulis, resmi, dan memiliki sanksi nyata dari negara. Selanjutnya di slide 3 ada contoh nyata di masyarakat. Bagaimana wajah nilai dan norma ini di keseharian kita. Indonesia dikenal dengan gotong royong. Ini bukan sekedar angkat rumah bersama, tapi tentang rasa empati yang kolektif. Kita juga melihatnya dalam budaya antri di fasilitas publik. Antri bukan soal siapa yang cepat, tapi soal menghormati hak orang lain. Itu adalah gabungan norma kesopanan hukum, begitu pula dengan toleransi. Di Indonesia, melihat pemuda lintas agama menjaga keamanan tempat ibadah agama lain saat hari raya adalah bukti bahwa norma agama dan kesopanan bisa berjalan beriringan demi persatuan. Selanjutnya di slide 4 permasalahan nyata atau analisis kritis. Jujur saja, kita punya tantangan besar. Ada jurang antara apa yang kita pelajari dengan apa yang kita lakukan. Pertama, yaitu erosi adab digital. Indonesia sering dijuluki bangsa yang ramah, tapi data menunjukkan netizen kita termasuk yang paling galak loh, atau tidak sopan di media sosial. Di sini, norma kesopanan seolah menguap saat orang berada di balik layar. Lalu, ada krisis keteladanan. Bagaimana masyarakat mau patuh pada norma hukum jika oknum pejabatnya justru melakukan korupsi? Ini menciptakan sinisme sosial, belum lagi individualisme di kota besar yang menggerus semangat gotong royong kita. Di slide 5 ini ada kritik. Apa kritiknya? Selama ini pendidikan nilai kita terlalu fokus pada apa itu teori dan bukan bagaimana caranya atau praktik. Dan kita butuh evaluasi total. Solusi yang saya tawarkan adalah restorasi keteladanan, yang merupakan perubahan harus dari atas ke bawah. Hukum harus tegak lurus tanpa padang bulu untuk mengembalikan kepercayaan publik. Yang kedua adalah literasi digital berbasis nilai. Kita butuh kurikulum yang mengajarkan bahwa etika di dunia maya sama pentingnya dengan di dunia nyata. Yang ketiga ada revitalisasi kearifan lokal. Mari kita bawa kembali nilai-nilai lokal kita ke dalam konteks modern. Jadikan gotong royong sebagai konsep collaboration yang relevan dengan dunia kerja masa kini. Lalu di slide terakhir ada kesimpulan. Sebagai penutup, nilai adalah kompas dan norma adalah jalannya. Sebuah bangsa tidak akan hancur hanya karena miskin sumber daya alam, tapi sebuah bangsa pasti akan runtuh jika kehilangan moralitas dan etikanya. Dan penutupnya adalah, jadilah WNI yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga berintegritas secara moral. Begitu saja presentasi saya hari ini.